سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Magnet rezeki satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu di majelis yang mulia ini. Kayaknya memang musola kekecilan ya ini ya. Artinya mudah-mudahan ya ghirah untuk sama-sama menunaikan ibadah ini bertambah meningkat di perusahaan ini, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yang akhir. Yang kami hormati DKM dari Musola Petrus ini Al-Hijrah ya, Al-Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati semua pengurusnya. Yang kami hormati para dewan direksi, pengurus, juga para stakeholder dari PT Petrosi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezekinya insyaallah. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini saya diminta untuk sharing tentang rahasia magnet rezeki. Mohon izin, sebenarnya saya nggak niat jualan buku ya. Jadi niatnya sharing. Ini saya bersama dengan sahabat saya masih kosan-kosan. Kita buat satu buku judulnya Magnet Rezeki. Lalu kemudian saya lanjutkan dengan buku kedua, Rahasia Magnet Rezeki. Nah, saya latar belakang saya ketika menulis buku ini karena saya salah satunya adalah karena sebagai seorang developer. Ini kita sempat diliput oleh Metro TV dan disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer di tahun 2008. Pada saat itu saya pakai ilmu magnet rezeki. Magnet rezeki itu apa? Magnet rezeki adalah kita duduk diam, rezekinya datang. Kan ada orang yang itu rezeki kita kejar, gitu kan? Pas dikejar malah lari, gitu ya. Kemudian ada di sana lagi proyek di mana dikejar malah lari. Tapi ada orang yang dia duduk diam aja, rezekinya datang. Ini namanya magnet rezeki. Mau nggak jadi magnet rezeki? Mau? Jadi duduk diam, rezekinya datang, berlimpah ruah datang. Nah, saya uji magnet rezeki ini pada kehidupan saya. Waktu itu saya bilang gini, enak ya kalau seandainya diliput oleh media, gitu kan. Tapi saya nggak kenal medianya apa, kemudian wartawannya siapa. Terus kemudian akhirnya datang itu si Metro TV dan menyebut kita sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer. Sampai kemudian saya ketika nulis buku Rahasia Magnet Rezeki, saya juga pakai ilmu magnet rezeki lagi. Nah, gimana ya cara memasarkan buku ini? Ya, sebelum buku itu terbit sudah diliput oleh TV One. Kemudian saya juga pakai dalam urusan ibadah, gitu ya. Kok saya ingin sekali kalau seandainya bisa diundang ke Tanah Suci berkali-kali. Kemudian alhamdulillah tiba-tiba saya sekarang ini malah jadi pembimbing ibadah. Itu ibadah haji dan umroh, dan sekarang sudah kurang lebih 28 kali bolak-balik ke Tanah Suci. Saya harus hati-hati berbicara ini karena sebenarnya saya nggak bisa apa-apa ya. Saya nggak bisa apa-apa, tapi ada rezeki yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita semua. Kalau seandainya kita mampu mengaksesnya, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan, gitu ya. Apapun yang kita pikirkan, kok kita pengen ini ya, gitu ya. Kok kita ingin naik gaji ya, kok ya hari ini naik, gitu kan. Betul ya? Amin. Ya. Nah, ini portofolio perumahan-perumahan yang kita bangun, perumahan-perumahan seperti ini yang kita bangun, semuanya dengan ilmu magnet rezeki. Waktu itu ada tanah 3.000 meter, kemudian kita bikin 16 unit seperti ini. Kemudian perumahan berikutnya, perumahan Muslim Gria Rahmani, ada 37 unit. Kemudian perumahan berikutnya kurang lebihnya 2 hektar ini di belakang UI. Nah, waktu itu saya pakai ilmu magnet rezeki di Bapak Ibu. Waktu itu saya diinstalkan di The Earth tahun 2006.
belum banyak orang yang tahu Google Earth, tapi karena teman kita IT dia installkan Google Earth, saya main-main di aplikasi itu. Kok masih ada tanah kosong di belakang rumah kontrakan saya, ya. Kemudian saya bilang gini, Bismillah, saya kan punya ilmu magnet rezeki, insya Allah tanahnya akan datang pada saya. Benar saja beberapa hari kemudian Pak Lurah datang, Pak Nas mau beli tanah nggak? Boleh Pak, di mana Pak? Di situ tuh, itu yang saya lihat di Google Earth. Gitu. Boleh nih Pak, saya diantarin ke pemilik tanahnya, datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji namanya lah kurang lebih. Pak Haji tanahnya mau dijual, iya emang, cuma gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya satu lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Orang tahu gitu kayak kan. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Saya bilang di BJ Timur Pak Haji, siap deh. Nanti lu datang ya minggu depan gue siapin kan. Minggu depan saya datang lagi Bapak Ibu, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Kemudian dia bilang gini, lu bawa deh, bawa Pak Haji, bayarnya gimana? Maksud saya bayar tuh pola pembayaran, harga, ya notarisnya siapa, kita kapan ke sana. Baru saya ngomong, bayarnya gimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Sekalian aja saya jawab, nggak punya Pak Haji. Emang gua tahu roman muka lu. Waktu itu saya masih umur 28 tahun Bapak Ibu, masih sangat awam sekali dalam berbisnis dan dalam bernegosiasi, masih kaku sekali. Tapi entah kenapa kok itu diserahkan kepada saya. Dia bilang gini, lu bawa deh semua, gue pengen tahu lu bisa bikin apa ke tanah gue. Ya kesepakatan harganya akhirnya waktu itu 2 miliar Bapak Ibu, tanpa uang 1 sen pun saya bawa. Saya bilang subhanallah, ini ilmu magnet rezeki sampai begininya gitu. Jadi orang yang menyerahkan, biasanya orang fotokopi aja itu dicoret-coret, ini asli dikasih. Akhirnya saya gadang-gadang itu si sertifikat dan akhirnya alhamdulillah jadi perumahan seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya udah ketagihan dengan ilmu magnet rezeki gitu kan, setiap ada keinginan gitu ya kita tinggal kedipin aja ting gitu. Waktu itu ada tanah kosong ya, setiap kita lewat di situ kok ada anak-anak main bola gitu ya, ya udah saya doain ya Allah mudah-mudahan insya Allah tanah ini akan datang pada saya. Setelah kemudian datang pada kita dan akhirnya terjadi perubahan seperti ini, kurang lebih 48 unit. Nah ketika membangun ini belakang UI, di belakang UI itu tanah udah nggak banyak, sehingga akhirnya saya ketika sempat jalan-jalan ke Singapura, Korea, kok apartemen itu bagus-bagus gitu ya. Nah kemudian saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya lagi nggak bangun perumahan, saya lagi bangun apartemen. Ini tahun 2008 saya bangun gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita sedang membangun apartemen seperti ini ya. Jadi ini kurang lebih 1.800 kamar di belakang UI. Kalau ditanya ke saya, Pak Nas ini prosesnya gimana kok bisa dapat proyek seperti ini? Nggak ngerti ya. Saya nggak tahu bagaimana proses permodalannya, saya nggak ngerti bagaimana tanahnya bisa datang gitu kan, ajaib. Prosesnya panjang kalau diceritain. Kemudian juga saya nggak ngerti gimana cara jualannya, tapi alhamdulillah sekarang kita sedang menjualkan proyek seperti ini gitu ya. Dan tiba-tiba aja saya dapat sahamnya gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau punya ilmu magnet rezeki apa juga bisa ditarik ya. Mau seperti itu Bapak Ibu? Nah akhirnya saya sayang kalau seandainya ilmu ini cuma saya yang miliki sendiri. Saya pengen sekali berbagi gitu ya, agar semua orang bisa memiliki ilmu yang sama ya. Ini proyek-proyek saya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa prinsip yang kita akan sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah prinsip perisai rezeki, bahwa ternyata semua orang sudah memiliki rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya gitu ya. Jadi setiap orang 5 miliar per bulan gitu ya. Amin. 5 miliar per bulan ya. Banyak orang yang pas saya bilang, kamu tuh wajarnya 5 miliar per bulan gitu kan. Apa iya ya, nggak yakin dia gitu kan. Kenapa kan nggak yakin ya? Karena ya ngedengarnya tuh kayak ada berdenging di kuping gitu ya, kayak nggak pantas gitu ya. Padahal setiap orang harusnya mendapatkan rezeki berlimpah seperti itu gitu ya. Jadi ada orang yang saya bilang bahwa rezeki berlimpah, ya ada yang tanya, Pak Nas, rezeki itu kan udah ditakar, ketika kita lahir udah ditakar gitu ya, kapan hidupnya, kapan matinya, kemudian berapa dapat rezekinya gitu ya, udah ditakar semuanya gitu kan. Ya kalau memang rezeki saya segini ya mungkin segitu kali Pak Nas gitu kan. Akhirnya saya balik nanya, oke, saya setuju dengan ente bahwa rezeki udah ditakar. Sekarang pertanyaan saya balik, ente udah tahu belum rezeki ente takarannya berapa? Ya kan dia bilang rezekinya udah ditakar. Ya udah, Anda setuju, ente udah tahu belum takaran rezeki ente berapa? Ya belum tahu. Nah kalau belum tahu, Anda kasih tahu. Ada dalam surat An-Nur ayat 55,
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Allah akan kasihin semua dunia buat kalian. La yastakhlifannahum bukan fil jannah, ya. Bukan nanti akan dikasih surga, enggak. Sebelum surga, ya, cirinya orang yang beriman dia pasti dapat dunia dulu. La yastakhlifannahum fil ardh, ya, akan diberikan kejayaan, kemuliaan, keberkahan terhadap orang yang beriman, semuanya dikasih. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dikasih. Siapa yang udah dikasih? Ya, standarnya Nabi Sulaiman gitu kan. Nabi Sulaiman dikasih semua gitu kan. Atau standarnya Umar bin Khattab deh. Ya, Umar bin Khattab itu penghasilan per bulannya 233 miliar per bulan. Umar bin Khattab. Dalam buku Fikih Ekonomi Umar karangan Dr. Jaribah, sebuah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah, itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab meninggalkan 70.000 ladang pertanian yang tiap bulannya menghasilkan 233 miliar per bulan. Ya. Nah, kalau seandainya Umar bin Khattab dapat 233 miliar, masa kita 5 miliar aja kagak dapat? Halo? Ya, saya nggak janjiin 200, enggak, 5 miliar aja ya. Kalaupun kepleset ya 100 juta lah per bulan. Keplesetnya gitu. Amin. Ya. Nah, kenapa enggak tercipta seperti itu? Karena ada perisainya. Kenapa kok kita tidak dapat seperti itu? Karena ada perisainya. Perisainya apa? Sederhana, ya. Jadi rezeki Allah itu datangnya seperti air bah. Dia datang seperti air banjir, datang dari atas. Nah, kalau datangnya dari atas, kita di bawah, bukan cuma kena air tapi banjir, gitu ya. Bahkan kita kelelep sama, ya, sama tuh rezeki. Cuma setiap rezeki datang kita pasang perisai. Setiap rezeki datang kita pasang perisai. Setiap rezeki datang kita pasang perisai. Dan kita lebih cinta sama perisainya daripada sama rezeki. Itu masalahnya. Jadi kita nggak doyan sama rezeki sebenarnya. Gitu. Kita doyan sama perisainya. Perisainya apa? Perisainya adalah dosa. Jadi yang menghalangi antara kita dengan rezeki sederhana, dosa kita. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Nuh ayat 10, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Maka minta ampun sama Allah. Jadi ketika Nabi Nuh ditanya, "Hai Nabi Nuh, kenapa kok nggak ada orang yang mau beriman sama kamu? Emang kamu dakwanya apa?" kata Allah. Ya, emang kamu dakwanya apa? Kata Nabi Nuh, "Aku dakwah ya Allah." Ya kan, Nabi Nuh ini dakwah 950 tahun. Yang beriman sedikit sekali, cuma 12 pasang yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Itu pun kebanyakannya hewan gitu ya. Kemudian ketika ditanya, "Apa yang kamu dakwahkan kepada mereka?" "Aku udah ngomong ya Allah. Ya, hai kalian umatku, ya minta ampun sama Allah. Lepas perisainya, lepas perisainya." Udah itu aja dakwanya Nabi Nuh, lepas perisainya. Terus kalau udah dilepas, apa janji kamu? Ya, kata Nabi Nuh, "Yursilis sama alaikum midrar." Akan Allah turunkan hujan yang lebat gitu kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin, akan ditambahkan harta. Jadi ada yang bilang bahwa Islam ini ngajarinnya masuk surga, ya. Udah deh, masuk surga nggak apa-apa, ya. Melarat nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Itu dibilang ajarannya Islam. Tidak, ajarannya Islam itu masuk surga di dunia berkuasa. Itu Islam. Ya. Jadi kalau bicara tentang Islam, ente harusnya berkuasa. Nggak mungkin ada orang Islam yang tidak berkuasa. Nggak mungkin ada orang Islam yang kagak kaya. Kalau nggak kaya, gitu kan, ada perisainya. Itu aja. Ya. Ada perisainya. Perisainya apa? Dosa dan cinta betul sama tuh dosanya. Gitu ya. Cinta betul. Jadi setiap ada Allah mau kasih rezeki, dikasih dia pasang perisai. Setiap ada Allah mau kasih rezeki, dia pasang perisainya, dan dia cinta betul sama tuh perisainya. Maka ya kata Allah kan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin,
Dan akan ditambahkan bukan hanya harta, tapi anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak biologis, tapi anak perusahaan, anak cabang, gitu. Ya dong. Ya, kemudian apa namanya side minyak, gitu ya. Kemudian pengoboran ditambah lagi sama Allah anak-anak tuh, gitu. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin, akan Allah tambahkan kepada kalian, diberikan kepada kalian kebun-kebun. Terus kebunnya kita nggak bisa merawat, ya Allah. Tenang aja. Ya, bukan kalian yang merawat. Wa yaj'al lakum anhara, aku kasihin juga sungai-sungai di sekitarnya yang kalian nggak perlu ya nyiramin, aku yang nyiramin. Jadi ini passive income. Jadi konsep financial freedom, passive income itu ada di dalam surat Nuh. Oh, kamu udah janjiin gitu? Udah ya Allah, tapi nggak ada yang mau beriman. Di zamannya Nabi Nuh, ya. Wa qad khalaqakum atwara, padahal ya Allah telah menciptakan kalian, sanggup membuat semuanya itu terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, apa yang membuat akhirnya rezeki kita nggak datang? Sederhana, kita jatuh cinta sama perisai dan kita pasang perisai itu. Nah, berapa banyak perisai itu? Ya, banyak. Berapa banyak? Ratusan. Nah, makanya kita perlu setiap hari yang kita lakukan adalah bagaimana kita meneliti perisai apa yang ada pada diri kita. Nah, kemudian akhirnya ada law of projection. Kalau Rhonda Byrne punya law of attraction, saya nggak pakai law of attraction, saya pakainya law of projection. Law of projection berkata bahwa ini layar, ya, kemudian ini laptop saya, dan itu ada apa namanya infocus atau proyektornya, gitu ya. Nah, sekali saya pencet di sini dia berubah, ya, dia berubah. Nah, saya yang saya kendalikan adalah si laptop, gitu ya. Maka ini nggak penting, nggak usah terlalu fokus kepada yang di sini, gitu ya. Yang penting apa? Yang penting ini, gitu. Yang penting si laptop. Nah, begitu juga kehidupan kita. Banyak orang yang bilang, Pak Nas, utang saya kok kagak lunas-lunas, kok piutang saya nggak dibayar orang, kok proyek sekarang makin turun, kok sekarang nih ada krisis ekonomi, gitu ya. Itu adalah layar. Nah, banyak orang yang fokus sama layarnya. Kenapa ya utang saya kagak lunas-lunas? Lah, problemnya bukan di layarnya, di sini. Ente mau otak-atik di sini, otak-atik bolak-balik segala macam di sini, kagak bisa. Ya. Padahal laptopnya yang ente perlu rubah. Nah, laptop itulah pikiran kita. Pikiran kita, jiwa kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah apa yang ada dalam laptopnya, apa yang ada dalam jiwanya, bi anfusihim, ma bi anfusihim. Maka ada orang yang datang ke saya, Pak Nas, hidup saya hancur, gitu ya. Kemudian saya bilang, wow, keren. Kok keren sih Pak Nas? Iya, coba cerita, kenapa kok hidupmu seperti itu? Saya banyak utang Pak Nas. Wah, dahsyat. Lah, dia, apa yang ada dalam laptopnya dia? Hancur, ya. Kemudian utang. Apa yang ada dalam laptopnya saya? Wow, keren. Wow, dahsyat. Karena saya nggak mau, gitu ya. Ada pikiran yang nggak bagus dalam pikiran saya, gitu ya. Coba cerita yang berapa utangnya? 200 juta Pak Nas. Ini saya besok harus ketemu sama orangnya. Saya mau dilaporin polisi Pak Nas. Gimana ya Pak Nas? Wow, keren. Pak Nas mah keren terus. Ya gini loh. Ya, zaman sekarang ini minjam 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu dipinjeminnya sampai 200 juta loh. Bagaimana saya nggak salut sama kamu? Berarti kamu ini orang yang amanah, kamu ini orang yang terpercaya, kamu tuh orang yang dipercaya sama orang. Ya kan saya salut sama kamu, bisa sampai orang minjemin kamu 200 juta. Iya juga ya. Iya, kamu fokusnya di utangnya. Utang tuh kepala kamu tuh utang. Maka ya, ininya jadi utang, di sininya utang. Maka di sana tuh, gitu ya, itu terproyeksinya utang. Nah, pikiran kita, alam bawah sadar kita, jiwa kita, gitu ya, berpikir utang, di sininya utang. Bangun pagi yang dipikirin utang. Apakah bisa lunas utangnya? Gak mungkin. Sampai mati orang yang kayak gini kagak pernah lunas utangnya. Terus kemudian saya bilang sama dia, ente udah gak punya utang sebenarnya, gitu. Oh gitu ya Pak Nas, nggak punya. Ente yang punya amanah, gitu. Beda utang sama amanah. Kalau utang negatif, gitu. Tapi kalau amanah itu jauh lebih positif.
gitu ya. Jadi amanah. Nah, terus gimana Pak Nas? Besok hadapin, datang jiwa ente bilang dalam hati, ya Allah, ini amanah, saya akan ambil tanggung jawabnya, saya akan selesaikan sebelum saya meninggal dunia, gitu ya. Dan saya akan pegang kuat dengan jiwa saya. Gitu ya Pak Nas. Siap. Itu kan besoknya dia datangin tuh orangnya. Pas ketemu lapor nama saya, subhanallah Ustaz, orangnya ngasih waktu. Nah itu dia tuh, waktu itu jadi amanah juga kan, karena ente amanah maka jadinya amanah. Di sini layar ente, kehidupan ente jadinya amanah. Nah kemarin amanah berupa 200 juta uang, sekarang amanah berupa waktu. Besok kalau ente terusin tuh amanah, oke, saya udah gak punya utang, saya lunas utangnya, yang saya punya amanah, gitu ya. Maka bentar lagi tuh amanah berupa supplier yang datang, amanah berupa konsumen yang loyal, amanah berupa karyawan yang setia. Itu amanah. Terus aja ente nanti dapetin amanah berkali-kali. Tapi kalau utang berkali-kali. Jadi sekarang saya mau tanya di sini, masih ada yang punya utang nggak di sini? Halo? Ada yang masih punya utang nggak di sini? Nah saya mau tanya, beneran nih masih ada yang punya utang nggak? Udah nggak ada? Inilah ceramah paling cepat menurut saya. Ya udah, bilang sama Allah, ya Allah amanahnya akan saya jaga sekuat jiwa saya. Udah selesai, bismillah insya Allah. Nah ini bicara tentang law of projection. Apa saja yang ada dalam pikiran kita itu semua mewujud menjadi nyata. Contohnya misalnya, ada nggak jalanan macet di Jakarta? Halo? Jalanan macet di Jakarta ada? Ada nggak jalanan macet? Oh, bukan orang Jakarta. Ada nggak jalanan macet? Ketika kita bilang ada, maka kita lagi berdoa, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan jodohku. Gitu. Jadi cuma gara-gara ya macet, itu kita lagi berdoa, maka di sininya kepalanya macet. Iya, kepalanya macet, akhirnya bingung dia mau ngapa-ngapain, ya semuanya akhirnya macet. Nah, kalau jalanan yang ada Jakarta setahu saya nggak ada yang macet, ya, yang ada penuh ya kan? Penuh, saking banyaknya orang, saking hebatnya mereka pada bisa beli mobil, makanya jalanannya penuh. Jadi kalau ditanya, ada nggak jalan macet Jakarta? Yang ada apa? Maka kita lagi berdoa, doanya apa? Ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan jodohku. Maksudnya jodoh itu bukan 4 nambah ya, tidak, tapi yang 1 full gitu loh ya. Nah, coba urusan utang sama macet aja, ini aja jadi perisai kita. Selama ini ya kita cinta betul sama perisai. Ya. Makanya kalau orang-orang yang udah ikut Magnet Rezeki ini misalnya pas jalan gitu kan, wah jalanannya penuh, orang sebelahnya macet kali, macet kali. Nah orang ini lagi punya perisai. Gitu. Perisainya apa? Perisainya macet. Gitu. Bayangkan kalau seandainya tiap hari dia masuk ke dalam alam bawah sadar tentang macet itu, apa yang bisa dibayangkan dalam kehidupannya dia, gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Kata si bukunya Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Pikiran ada yang positif dan negatif. Lebih banyak yang mana? Ya, setiap pikiran adalah doa. Jadi setiap pikiran yang muncul, itu adalah doa. Gitu ya, apapun gitu ya, kita mau pikir apa gitu, utang itu doa, ya Allah berikan kepada saya hutang yang banyak gitu, dan akhirnya makin tenggelam, bukan lagi gali lubang tutup lubang, dari sumur tutup lubang ya. Misalnya gini Bapak Ibu, ketika ada koruptor ditangkap di televisi, kita ngomongnya gimana? Mampus lu, cincang-cincang aja, matiin sekalian gitu kan Bapak Ibu. Maka kita lagi berdoa. Ya, doanya apa? Ya Allah cincang-cincang aku, matikan aku, habiskan aku. Cuma gara-gara orang lain lah, kan itu orang lain panas. Ya, nah nanti di dalam ilmu gaib, ya atau kalau dalam bahasa sains itu namanya ilmu kuantum. Dalam ilmu kuantum kita satu sama dan terhubung. Ketika kita ngomong orang lain, maksud sebenarnya untuk diri kita sendiri, ya. Maka setiap doa semuanya dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Semua dikabulkan. Jadi nggak ada cerita. Ini juga salah satu perisai kita menyangka bahwa Allah tidak kabulkan doa. Padahal Allah kabulkan doa sebelum tangan kita tertutup, sebelum tangan kita ya
turun, Allah sudah kabulkan. Artinya apa? Ya semua doa kita dikabulkan, cuma yang di kepala ini berapa banyak? 60.000 kali. Ting 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 ting, ini penelitian ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, kita selalu berpikir dan dia selalu berproyeksi. Ding ding ding, utang 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 utang. Ya, maka ini yang didoakan. Pak Nas, saya udah duha, udah tahajud, udah sedekah, tapi kok saya masih miskin juga. Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Itu udah dikabulin. Saya bilang gitu. Enggak Pak Nas, saya nggak pernah dikabulin doa saya sama Allah. So, padahal saya udah duha, udah tahajud, udah sedekah, saya masih miskin juga. Itu udah dikabulin. Kalimat terakhir. Maka duhanya nggak laku, tahajudnya nggak laku, sedekahnya nggak laku. Yang laku apanya? Miskin. Jadi akhirnya ya, kita selama ini nggak pernah sadar bahwa ternyata pikiran kita itulah yang akhirnya membuat ya, semua terjadi pada kehidupan kita. Nah, jadi kalau ini Bapak Ibu, ini 2 juta informasi masuk per detik, 60 pikiran setiap hari, dan akhirnya menjadi nasib kita. Jadi ini adalah nasib kita nih. Gitu. Maka sebenarnya nggak penting mikirin nasib, nggak penting. Kenapa sih nasib saya begini? Pikirinnya apa yang ada di kepala ente. Kalau yang di kepalanya isinya utang, ya, kemudian macet, kemudian sakit, kemudian cerai, ya, apalagi yang nonton infotainment tuh, ya, cek and recheck, silet, gergaji, paku, dia udah tahu aja siapa artis yang kawin cerai sekarang ini, ya kan? Nah, terus kemudian ketika ditanyakan, ya, makanya kenapa akhirnya di Indonesia nih terjadi bukan lagi peningkatan perceraian, tapi ledakan perceraian. Kebingungan loh semua orang, gitu ya. Mereka tidak memiliki solusinya bagaimana menghadapi perceraian di Indonesia sekarang. Kenapa? Ya isinya begitu, infotainmentnya, gitu ya. Maka itu yang menjadi nasib berikutnya, karena dia lagi mempengaruhi Bapak Ibu. Di dalam media itu ada ada gium bahwa medialah yang mempengaruhi nasib seseorang. Itu memang benar. Hati-hati dengan media. Nah, Bapak Ibu, maka berikutnya akhirnya kalau mau latihannya dari kata Bapak Ibu ya. Karena beda antara ini dengan fokus. Inginnya sih kaya, fokusnya miskin. Maka yang dikabulkan bukan keinginannya, tapi fokusnya. Waktu itu ada jamaah saya Bapak Ibu, dia tuh mohon maaf ya, tidak suka sama orang India. Ya, waktu dia pergi umroh gitu ya, dia di Madinah, dia ya ini ya dia aja subjektifnya dia nggak suka sama orang India. Kenapa? Karena orang India tuh kalau makan bawang putih gitu ya, itu nggak kumur-kumur dulu gitu ya. Makan bawang putih itu udah jadi snacknya gitu. Jadi kalau lagi tahap, kalau itu dia udah nggak tahan. Ya akhirnya setiap dia sholat ya di Masjid Nabawi, pas dia sholat ada orang India, dia pergi gitu ya. Nah satu saat dia sholat qobliyah asar, Allahu Akbar, pas sholat ada orang India gitu, satu dipercepat sholatnya, pas pindah 2 India. Masih belum sadar dia nih, pindah 3 India, 4 India, 5 India, sampai kemudian akhirnya udah koma gitu kan. Pas udah koma dia masih mau pindah tapi udah nggak bisa. Kenapa? Di sekelilingnya orang India, dia tengah-tengah persis dia gitu kan. Dia bilang sama saya, Pak Nas, ini adalah sholat paling tidak khusyuk yang pernah saya lakukan. Ya gimana bisa khusyuk? Sebelahnya waduh. Dia masih belum sadar nih, dia datang ke kamarnya, dia mandi gitu kan, karena dia ngerasa bahwa baunya nempel. Pas keluar dari kamar mandi, dia cium badannya, bener nempel tuh baunya. Cuma gara-gara urusan bau, dia tersungkur sujud, sholat taubat, minta ampun sama Allah. Pas dia sholat taubat, hilang semua baunya. Kenapa? Karena inginnya dia wangi, inginnya, fokusnya apa? Bau. Ya, karena alam bawah sadar kita itu tidak membedakan kata jangan atau tidak. Tolong jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang. Gimana sekarang rasanya? Jadi pengen nengok ya. Terus sekali lagi ya, jangan bayangkan seekor gajah, jangan bayangkan seekor gajah yang punya belalai panjang, jangan dibayangkan belalainya. Jangan bayangkan gajah sirkus yang pakai celana warna merah. Kebayang? Inginnya sih nggak ngebayangin, tapi fokusnya dimunculkan oleh pikiran. Maka gitu kan, apapun yang difokuskan itu jadi nasib kita. Gitu.
Maka akhirnya ya udah mulai dari sekarang sulit diganti jadi tidak mudah. Kata sulit ganti karena tidaknya dicoret. Jangan nengok ke belakang, jangan nggak dikenal dalam alam bawah sadar. Dia hanya dikenalnya fokusnya apa. Jadi kalau seandainya nanti bos Anda datang nih gitu kan, tolong dong kerjain ini gitu kan. Nah karena Anda nggak mau law of projection Anda mengubah nasib Anda semuanya jadi sulit, maka Anda bilang mudah, gampang, akhirnya semua kerjaan dikasih ke Anda. Ubahnya nggak kayak gitu, tapi tidak mudah, gitu kan? Ya memang oke, bos, memang tidak mudah bos mengerjakan ini, tapi bukan susah, sulit. Penelitian membuktikan bahwa seseorang menyebutkan kata sulit, susah itu 30 kali sehari di dunia kerja. Ya, coba dihitung temannya, ya, pas dia ngomong susah, ada 30 kali rata-rata manusia di seluruh dunia, gitu ya. Maka akhirnya apa yang terjadi pada hidupnya dia? Kira-kira hidupnya jadi apa? Susah. Kalau tidak mudah, tidaknya dicoret. Berat jadi tidak ringan, miskin jadi belum kaya, sakit jadi orang sehat. Jadi nggak boleh nyebut kata sakit sama sekali. Nggak boleh nyebut kata sakit karena sakit itu langsung tuh nasib kita jadi sakit-sakitan terus. Jadi ngomongnya kurang sehat, gitu ya, atau nggak enak badan. Ya kalau dalam bahasa Inggris, my body is not delicious right now. My body is not fit right now, ya kan? Benci diganti jadi tidak senang, ya. Kemudian macet diganti penuh, hutang diganti amanah, ya. Kemudian kata berenergi rendah diganti dengan berenergi tinggi. Kata lumayan, jangan gimana gajinya? Ya lumayan, ya, ganti dong. Dahsyat. Gimana gajinya? Dahsyat. Gimana komisinya? Dahsyat. Nah, jadi ini jadi akhirnya setiap hari yang kita lakukan berdoa, Bapak Ibu. Setiap kata-kata kita adalah doa, maka kita berdoa. Nah, ini adalah doa orang yang lagi curhat di kantor, ya. Gimana dia doanya? Setiap hari dia doa, Pak Nasir doa. Lah coba lihat gitu kan, pada saat dia makan siang ngomongnya gimana? Hari ini di kantor parah banget, banyak orang nyebelin, yang bikin gue bete sepanjang hari. Udah gitu bos pakai marah-marah lagi, padahal dia sendiri yang salah. Jalannya juga macet, ampun-ampunan. Ada kerjaan gue berantakan, pengennya sih gue kabur dari perusahaan bobrok begini, tapi mau gimana lagi, gue kejebak di sini. Anda bisa perkirakan nggak nasibnya dia? Udah ketebak, Bapak Ibu. Ini law of projection, gitu ya. Apa saja yang ada di kepalanya dia pasti jadi kenyataan, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, karena Anda nggak mau punya perisai, ini perisainya Bapak Ibu, yang merah-merah ini perisainya, gitu ya. Itu perisai Anda, gitu. Jadi bayangkan kalau seandainya setiap hari Anda dan Anda cinta betul sama perisai ini, gitu ya. Anda cinta betul sama perisai ini, akhirnya yang 5 miliar nggak dapat Bapak Ibu per bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, Anda melatih jadi kayak gini Bapak Ibu, ya. Hari ini di kantor enggak nyaman sekali untuk saya, jadi enggak nyaman, ya. Tapi doanya jadinya nyaman. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu, dia lagi kurang mood. Nah, marah-marah diganti kurang mood, ya. Padahal dia juga yang salah, diganti tidak tepat. Merespon laporan saya, jalanan macet, diganti penuh. Akhirnya kerjaan saya jadi berantakan, diganti nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain, tapi belum dapat gantinya, belumnya dicoret. Jadi ya, lebih enak nggak Bapak Ibu? Nah, seiring berjalannya waktu, adalah orang-orang yang magnet rezeki. Magnet rezeki itu adalah orang yang ketiga, ya. Dia ngomongnya gini Bapak Ibu, faktanya sama, tapi respon mereka berbeda. Hari ini dahsyat banget, orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan aku. Terus juga keren deh pokoknya, tinggi suara sedikit tapi rendah pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh, jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan di mobil kantor. Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan, sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Halo? Kalau udah kayak gini Bapak Ibu kata-katanya, gitu ya. Jadi ini kata-kata itu terasosiasi langsung dengan pikiran, ya. Kalau seandainya kita menyebutkan kata-kata yang nggak bagus, ya akhirnya jadi seperti itu, ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi bekalnya kalau seandainya Anda menginginkan rezeki berlimpah, gitu kan, yuk sama-sama ubah kata-kata kita menjadi kata-kata yang baik.
Berikutnya Bapak Ibu, prinsip berikutnya agar Anda bisa mendapatkan 5 miliar per bulannya, ada yang namanya paradox of candy. Paradox of candy itu berisi begini Bapak Ibu. Kalau seandainya saya punya di kantong celana kanan saya itu ada permen, pas saya buka, loh kok ada permen, tapi mohon maaf udah gak ada bungkusnya, agak-agak nempel-nempel gitu, ada agak benang-benang gitu ya. Saya kasih, ada yang mau nggak? Gak mau ya? Akhirnya saya coba rogoh kantong kiri, loh pas saya rogoh kantong kiri ternyata masih ada permen dan masih ada bungkusnya. Nah kemudian saya kasih, ada yang mau? Mau. Nah pas makan di depan saya, bungkusnya diapain? Dibuang. Saya tersinggung dong sebagai pemberi permen. Anda sebenarnya maunya apa sih? Tadi udah kasih, tinggal lep loh. Nggak perlu capek-capek ngeluarin ya, terus dibuang gitu kan. Pas saya kasih pakai bungkusnya dibuang juga. Jadi sebenarnya Anda maunya apa sih? Jadi sebenarnya kita maunya permen, tapi permen yang higienis, betul? Nah, maka permen tidak mungkin datang kecuali dengan bungkus. Begitu juga ini. Sebenarnya saya nggak butuh gelasnya, saya butuh minumnya. Tapi kenapa kok panitia gitu ngasihin pakai gelasnya? Kan sebenarnya kalau minum kan gini doang. Mungkin nggak itu terjadi? Tidak mungkin. Setidak mungkin Allah ngasih rezeki. Jadi rezeki itu banyak orang nggak tahu ilmu rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu yang datang kelihatan bungkusnya dulu. Bungkusnya itu apa? Bungkusnya kita nggak butuhkan, makanya kita buang. Bungkusnya kita nggak butuhkan, yang nggak enak-enak tuh bungkus. Ujian, musibah, masalah, tantangan, cobaan, itulah bungkusnya. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang nggak suka sama masalah? Nah, orang melihat rezeki beda. Ketika ada masalah datang, kemudian dia bilang gini, yes, bungkus permen. Kenapa? Karena dia yakin bahwa di balik bungkus ada isinya. Ya, di balik bungkus ada isinya. Makanya nggak usah ngelihat isinya, karena isi itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Isi rezeki itu nggak kelihatan, tapi kalau musibah itu pasti kerasa. Banyak orang nggak menyadari rezeki. Contoh, kita bernapas ini udara Bapak Ibu. Udara ini rezeki, tapi kita nggak pernah menyadari bahwa ini rezeki. Makanya rezeki itu tidak kelihatan. Rezeki itu nggak terasa Bapak Ibu. Tapi yang terasa sama kita musibahnya. Maka ya kalau seandainya musibah datang, pas musibah datang kemudian kita bilang maaf saya nggak suka sama kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Rezeki di balik musibah itu kita nggak dapat. Udah pernah melihat malaikat Mikail? Belum pernah. Malaikat Mikail belum pernah lihat. Oh ya, malaikat Mikail itu malaikat pembawa rezeki, ya kan? Malaikat pembawa rezeki. Kalau malaikatnya aja nggak pernah Anda lihat, maka rezekinya nggak akan pernah Anda dapatkan. Nah, mau tahu nggak caranya Bapak Ibu melihat malaikat Mikail? Jadi kalau pas dia datang Bapak Ibu, Anda langsung tahu, yes, ini dia malaikat. Itu, ya. Kalau Anda udah tahu itu malaikat, ya jangan malaikat Israel ya, malaikat pemberi rezeki. Nah, pas malaikat pemberi rezeki ini datang Bapak Ibu, Anda jadi tahu, langsung ambil rezekinya. Banyak orang nggak tahu malaikat Mikail, akhirnya itu malaikat Mikail pergi dari kita. Akhirnya rezeki yang 5 miliar kagak dapat. Kenapa? Karena tuh malaikat Mikail pergi terus. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu caranya. Jadi malaikat Mikail tuh mirip-mirip dengan Bapak Ibu. Dia pakai seragam, ya. Jadi seragam. Dan ada logonya, ya. Logonya mirip-mirip Tiki JNE Pos gitu, kurir gitu kan. Nah, emang beliau kurir apa? Kurir rezeki, ya. Beliau adalah kurir rezeki. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya nih, ya kurir Tiki datang ke rumah kita, Bapak Nasrullah, betul Pak, silakan tanda tangan di sini. Ini ada paket buat Bapak. Oh, saya nggak butuh bungkus Pak. Saya butuh isinya, tolong dibuka dulu. Kalau memang isinya saya perlukan, saya ambil. Kalau enggak, saya nggak mau ambil. Oh nggak kayak gitu Pak. SOP kami adalah Bapak tinggal tanda tangan. Saya nggak perlu bawa bungkusnya balik. Oh enggak, saya udah kebanyakan bungkus di rumah. Tolong dong, gitu ya. Buka aja ya. Oh enggak kayak gitu Pak. SOP kami Pak. Terus gimana? Ya kalau Bapak nggak mau tanda tangan, saya balik Pak. Ya udah pergi. Akhirnya tuh pergi gitu kurir persis sama kita. Malaikat Mikail datang itu berupa handphone hilang. Pas handphone hilang, ngomongnya gimana kita? Ya, handphone hilang.
Aja belum dipindahin, nama-nama kontak segala macam. Kemudian akhirnya hati kita tidak menerima apa yang terjadi. Padahal di balik tuh handphone hilang, Allah lagi mau siapin rezeki berlimpah untuk kita. Nah sekarang pertanyaan saya, udah berapa banyak kita menghalau malaikat Mikail? Halo? Udah banyak menghalau malaikat Mikail? Banyak kali, ya kan? Maka gimana caranya? Besok ya, akhirnya alumnus magnet rezeki adalah mereka-mereka yang setiap ada musibah ngomong gini, gitu Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu, terakhir perumbukan. Nah banyak orang nggak dapat rezeki karena dia nggak tahu di mana letaknya. Ya, kalau ditanya, karena Allah nggak mungkin ngasih rezeki langsung, ya kan? Allah pasti titip. Nah, seluruh hewan tahu di mana Allah titip rezeki buat mereka. Jadi kalau ditanya sama hewan, setiap hewan ditanya, wahai jerapah, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Oh, dia langsung jawab, Bapak Ibu. Dia jawabnya apa? Tuh di pucuk pohon. Hei monyet, di mana rezeki buat kamu dititip? Ya, tuh di pohon pisang. Hei ikan, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Tuh di terumbu karang. Gitu. Tapi ketika ditanya pada manusia, hei manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Ternyata banyak yang nggak bisa jawab. Ya. Padahal hewan aja bisa jawab, tapi kita nggak bisa jawab. Hei manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Ya, saya nggak usah nanya di sini karena saya udah dapat surveinya. Tidak ada satupun yang mampu menjawab dengan tepat. Banyak orang bilang gini, rezeki manusia dititip di mana-mana, saking di mana-mananya jadi nggak fokus, gitu ya. Akhirnya di mana-mana dia cari ke sana kok nggak dapat, cari ke sana kok nggak dapat. Akhirnya dia nggak dapat. Ada yang bilang di minyak, ternyata minyak sekarang turun, ya kan? Ada yang bilang di proyek, ya proyek ternyata habis dan seterusnya. Ternyata rezeki manusia dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Di situ rezeki Allah dititip. Jadi kalau orang mulia dan bahagia karena kita, maka kita udah pasti dapat rezeki. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jerapah yang ngancurin pucuk pohonnya? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak ikan yang ngancurin pohon pisangnya? Ada nggak? Monyet? Ya. Ada nggak monyet yang ngancurin pohon pisangnya? Nggak ada. Ada nggak ikan yang menghancurkan terumbu karangnya? Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Kenapa? Karena dia kagak ngerti di mana letak rezekinya. Dia pikir di Petrosi, ya. Dia pikir di Petrosi. Akhirnya gitu kan, dia kerja Petrosi, sementara istrinya nggak bahagia sama dia. Ada orang datang ke saya, Pak Nas, kenapa ya utang saya kok kagak lunas-lunas? Tolong dong kasih solusi buat saya. Saya tanya sama dia, istri ente bahagia nggak mente? Saya lagi nanya utang Pak Nas, kenapa kok utang saya kagak lunas-lunas? Iya, anak tanya, istri ente bahagia nggak mente? Kayaknya kagak nyambung deh Ustaz. Kan anak nanyanya utang. Iya, anak tanya istri ente bahagia nggak mente? Ya udah sebelum anak nanya utang ya Ustaz ya. Gitu. Anak jawab deh Ustaz. Enggak kayaknya Ustaz. Lah ya udah itu jawabannya, kenapa kok utang ente kagak lunas-lunas? Orang yang paling dekat sama ente aja kagak bahagia sama ente. Iya kan? Udah selesai tuh, ya kan? Lah kita pikir bahwa rezeki itu ada di Petrosi, tapi ibu kita nangis gara-gara kita, anak kita kecewa gara-gara kita, gitu ya? Ya udah habis udah. Dan kemarin itu kan ada peristiwa terumbu karang Bapak Ibu. Ya ada kapal dari Inggris gitu kan, ngerusak terumbu karang yang ada di Raja Ampat. Itu kurang lebih 2 kali lapangan bola. Dan itu semua orang bersedih kan, karena nyembuhin terumbu karang itu butuh 50 tahun. Satu lokal terumbu karang itu disembuhinya 50 tahun Bapak. Ya kalau di Tanjung Priok udah nggak ada terumbu karang udah. Ya, udah nggak ada terumbu karang. Ya. Nah, Bapak Ibu, satu orang sakit gara-gara kita itu nyembuhinnya lama. Ya. Rezeki kita nggak mungkin datang sampai dia melegakan dirinya.
Jadi yang 5 miliar kagak mungkin dapat. Nah sekarang pertanyaannya, coba ditulis berapa orang yang udah pernah sakit hati gara-gara kita. Sekarang ini kita gampang banget nyakitin orang, apalagi sekarang dunia Facebook. Aduh, makin deh habis deh. Dulu kita nyakitin orang verbal, sekarang nyakitin orang gitu kan. 5.000 orang teman kita di Facebook, lalu kemudian kita update status. Ini status gue ya. Lo baca, kalau tersinggung urusan lo. Terserah aja di status gue, kita terserah aja. Masya Allah, ya berapa banyak orang yang tersinggung gara-gara kita ngelihat update status kita. Gitu. Maka Bapak Ibu, ini sini nih. Ya, kalau seandainya kita mampu, terus kemudian kita gimana dong? Ya udah mulai dari sekarang, ya orang-orang yang ada di sekitar kita, kita jagain perasaannya. Kita jagain perasaannya. Ya. Mentang-mentang udah jadi direktur jam 5, ya ditelepon, Tanino, lagi rapat direksi gitu. Ya ibu telepon lagi rapat direksi nih gitu. Tanino, ya ibu lagi rapat direksi, bentar nanti saya telepon balik. Paling kan ngomongin gigi palsu. Tanino, ya ibu, gitu kan, langsung rapat. Dia pikir rezeki adanya di rapat direksi. Dia pikir nih, rezeki adanya di rapat direksi. Lah dia lagi ngomongin proyek yang besar dan dia siap untuk gitu ya ditunjuk jadi kepala proyeknya. Lah ibunya ini telepon terus. Padahal di situ tandanya tuh ujiannya, apakah rezekinya akan berlimpah ruah atau enggak. Ternyata di ujung sana ada seorang ibu yang netesin air mata. Ya Allah, anak saya nggak ngangkat telepon. Ibu cuma mau nanya di mana gigi palsu ibu. Ini jam 5, ibu belum makan siang, lapar, yang tahu cuma anak saya itu. Ini namanya orang tua, dia lupa, nggak ingat gitu. Di mana letaknya? Masya Allah, cuma gara-gara satu tes, maka semua rezeki langsung hilang. Nah sekarang akhirnya, ya, nah ini untuk pendalamannya Bapak Ibu, silakan gitu ya. Ada 27 jam di mana rezeki, alhamdulillah. Ya itu testimoninya, kalau masuk di testimoni di mana rezeki, itu testimoni Bapak coba scroll sampai atas Bapak Ibu, terus gitu ya, itu banyak sekali yang mereka sudah mendapatkan keajaiban. Sederhana ternyata gitu ya, sederhana. Mereka minta apa, kadang-kadang ada orang yang nggak siap ya minta maaf ya, kadang ya nggak siap minta maaf. Terus gimana caranya? Bawa sholat gitu, bawa sholat. Misalnya nih kita udah pernah ngecewain orang sekali aja, ya Allah, saya pernah ngecewain dia, mungkin gara-gara dia rezeki saya jadinya habis. Gelar sejadah, ya Allah, saya minta agar Engkau menyampaikan permintaan maaf saya kepada dia. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita masih ego nih, nggak apa-apa juga, bawa dalam sholat. Gitu. Setiap keingetan orang yang kita benci banget, kita bawa sholat. Gitu. Nah itu prakteknya. Nanti ada di audio Semudah Tersenyum. Gitu ya, gimana caranya dan seterusnya saya jelasin di sana. Jadi Bapak Ibu, terakhir saya tutup dengan ini. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah uang, rezeki, proyek yang kita kejar, gitu ya. Nah, banyak orang dia pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam bawa jaring, ambil kupu-kupu masukin dalam sangkar. Besoknya gitu lagi, ambil kupu-kupu masukin dalam sangkar. Besoknya begitu lagi, ambil kupu-kupu masukin dalam sangkar. Kemudian setelah terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, kemudian dia pengen bermain dengan satu aja kupu-kupunya. Apa perasaannya ketika dia mulai membuka sangkarnya? Apa perasaannya? Gelisah, resah, khawatir kalau yang keluar bukan cuma satu, tapi yang keluar semuanya. Lah kalau mau main dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Ya. Tapi alatnya berbeda, yang satu pakai jaring, yang satu pakai pacul. Dia mulai memacul, masukin benih, disiramin pelan-pelan, lalu kemudian muncul tangkainya, dia mulai bahagia. Ketika muncul daunnya, ketika muncul bunganya, kupu-kupu datang sendiri. Dan ketika dia bermain dengan satu kupu-kupu, perasaannya ada nggak gelisah, khawatir, cemas tadi seperti tadi? Nggak ada. Ketika malam tiba, ketika kupu-kupu tidak ada, maka apa yang terjadi? Apakah dia gelisah? Tidak, karena besok ada lagi. Kenapa? Karena dia punya tamannya. Nah maka Bapak Ibu, jadilah orang yang merawat taman rezeki. Taman rezeki itu apa? Mulai dari pikiran, kemudian kita senang sekali dengan paradox of candy, kemudian terumbu karang, dan ada beberapa lagi yang lain dalam audio magnet rezeki. Mudah-mudahan dengan kita merawat taman kita,
maka kita menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya doakan semoga Petrosi menjadi perusahaan yang bisa menggaji karyawannya 5 miliar per bulan. Amin ya. Bayangkan kalau Petrosi bisa menggaji karyawannya 5 miliar per bulan ya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaannya. Atau ada yang mau nanya? Enggak usah ya? Atau ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, cukupin ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.